Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan mewawancara tentang tsunami Aceh tahun 2004 kepada Bapak Uci Wikara SPD. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah siap. Terima kasih. Kamu Tinggal aku nih kan Pak. Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya tsunami Aceh? Baik. Tahun 2004 bulan Desember tanggal 12 adalah musibah luar biasa bagi bangsa kita. Kita dikejutkan suatu peristiwa besar, musibah bencana alam besar terjadi di bumi Indonesia. Dan kebetulan tepatnya di bumi Seram di Aceh. Pada saat itu suasana ketenangan, kedamaian, di luar dugaan terjadi bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah yang disebut dengan musibah tsunami atau gelombang besar. Kalau ditanya berkaitan apa sih penyebabnya, sebenarnya tsunami itu berkaitan dengan gejala gempa bumi. Peristiwa gempa bumi yang terjadi antar lempeng Indo Australia dengan lempeng Asiatik. Terjadi patahan yang luar biasa di tengah laut, sehingga terjadilah gelombang besar menghantam daratan, dan itulah menjadikan musibah tsunami namanya. Di mana gelombang itu menuju ke arah daratan dengan gelombang yang tinggi berkilo-kilometer masuk ke arah daratan. Padahal kita tahu sepanjang garis pantai itu banyak penduduk, banyak rumah penduduk, banyak tempat tinggal penduduk. Disitulah dia diterjang oleh ombak besar di luar dugaan. Dan masyarakat Aceh saat itu tidak tahu ini adalah berupa gelombang air yang besar, ya. Sehingga cara penyelamatan mereka lari kemana itu tidak bisa, sehingga banyak korban. Itu barangkali. Ya. Apa tanggapan Bapak ketika terjadinya tsunami Aceh? Kalau ditanya tanggapannya, berarti ini kan sebenarnya kalau secara keilmuan tsunami gempa ini sebenarnya nggak aneh, selalu terjadi. Kenapa disebut dengan tsunami? Karena itu dari bahasa Jepang. Karena Jepang adalah negara yang dari dulu sering dilanda tsunami walaupun tidak sebesar kayak di Aceh. Nah, kebetulan gelombang besar ini yang begitu besar banget terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh. Sehingga waktu itulah jadi suatu peristiwa bencana hebat secara nasional yang menyebabkan banyak ratusan ribu korban. Bukan ribuan lagi, ratusan ribu orang Aceh yang jadi korban, yang meninggal. Itu Bang. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah pada saat itu, Pak? Oke. Setelah terjadi musibah bencana tsunami di Aceh, dan akhirnya itu adalah begitu banyak korban yang bergelimpangan dan meninggal karena dibawa oleh gelombang laut itu di mana-mana sepanjang garis pantai. Maka oleh daerah Aceh itu penyelamatannya nggak sanggup, oleh pemerintah Aceh nggak sanggup, masyarakat umum juga nggak sanggup, oleh aparat, sehingga banyak sekali bantuan-bantuan relawan. Banyak pemuda-pemuda, bahkan banyak tentara, polisi kita dari berbagai provinsi dikirim ke sana untuk menolong, mengamankan, dan menangani korban. Karena korban yang begitu banyak itu diketemukan di mana-mana, susah dicarinya. Ada yang nyangkut di pohon, ada yang di rumput-rumput, ada yang di selap-selap, bangunan hancur, terselipkan di atas bangunan yang rubuh, penemuan mayat, sehingga berhari-hari adalah mencari mayat-mayat yang belum diketemukan sampai beberapa hari, beberapa minggu waktu itu. Sehingga banyak relawan yang menyatakan diri ikhlas ridho pergi ke sana untuk menolong orang Aceh yang sedang musibah, khususnya mencari yang korban. Karena yang namanya jenazah itu kan harus segera dikuburkan, sehingga jangan terlalu lama menjadikan satu penyakit gitu. Sehingga penemuan mayat itu tiap hari sekian ratus, sehingga kan diduga ini korban tsunami mencapai 200.000 orang, bayangkan.
ya 12.000 orang sampai meninggal diketemukan di mana-mana. Itu barangkali. Apa dampak yang dihasilkan dari tsunami Aceh tersebut, Pak? Ya kalau dikatakan dampaknya dampak negatif lebih dominan, yaitu adalah negatif itu banyak korban itu, ya orang Aceh banyak korban. Yang kedua kerusakan harta benda, ya kerusakan fasilitas masyarakat, sarana pendidikan ibadah itu rusak, ya. Hancur semua oleh kekuatan gelombang tsunami itu, ya. Dan ditambah dengan hilangnya beberapa daerah pantai yang sampai sekarang tuh menjadi laut. Yang tadinya pantainya jauh, sekarang pantainya bergeser ke sini. Jadi akhirnya menjadikan bahwa laut semakin luas tapi daratan semakin menyempit. Sehingga dulu di sini ada desa apa, kecamatan apa, sekarang udah nggak ada, sudah menjadi air laut dangkal, gitu, ya. Bahkan di Aceh sendiri banyak kapal-kapal laut yang nyangkut, yang tadinya kapal besi itu di pantai dibawa oleh gelombang, hanyut oleh kekuatan gelombang sampai ke arah daratan sampai 5-10 kilo. Dia nyangkut di tengah-tengah kota, tidak bisa balik lagi karena ombaknya sudah surut. Nah itu sekarang menjadi museum. Dan dampak negatifnya yang lain itu adalah, ya bagi orang Aceh itu dan kita semua ini cobaan, ya bahwa musibah itu kapan saja. Dan tentu bahwa ke depan harus ada upaya untuk bagaimana cara mengatasi kalau terjadi tsunami lagi. Makanya ada sosialisasi, ada jalur-jalur evakuasi. Kalau nanti daerah pantai terjadi tsunami, harus segera lari menuju daerah yang lebih tinggi. Itu adalah dampaknya yang negatif. Nah, kalau positifnya ya berarti kita kedepannya harus siap-siap kalau nanti ada gempa, dan harus dengar berita dari pemerintah. Setelah terjadi gempa, ini akan ada peluang nggak tsunami? Kalau nggak ada tsunami berarti tenang. Itu barangkali. Bagaimana proses pemulihan yang dilakukan setelah bencana alam? Ya jelas, pemulihannya itu luar biasa. Pertama adalah penanganan korban. Kenapa? Korban ini korban yang masih selamat. Siapa yang masih selamat? Anak-anak, orang dewasa yang sudah kehilangan keluarganya. Anak yang masih kecil selamat, ibu bapaknya nggak ada, sehingga tidak diketemukan. Ini penyelamatan hal-hal inilah harus segera, karena sebelum tsunami dia masih kumpul satu keluarga, ibu bapak lengkap, saudara, tapi setelah dihantam oleh tsunami mungkin dia katolong ku Allah selamat, tapi ibu bapaknya keluarganya hilang. Ketika ditemukan sudah jadi mayat semua. Ini pertolongan yang seperti itu mengembalikan rasa bahwa kejiwaan orang-orang yang selamat tadi. Yang kedua juga orang-orang yang dewasa ini dia kehilangan harta benda, rumahnya hancur, tempat usahanya hancur, udah kehilangan. Nah ini segera dibantu oleh pemerintah dengan dibangunkan tempat-tempat, ya, perumahan-perumahan darurat gitu. Pertolongan terutama kebutuhan pangan, jangan sampai kelaparan, sehingga terus dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi penanganannya harus terus kontinu, bagaimana menyelamatkan orang yang korban tapi masih hidup. Kalau yang sudah meninggal mah tinggal dikuburkan aja barangkali. Kemudian bagaimana infrastruktur tentang bangunan, jalan, tempat pendidikan, kesehatan, puskesmas itu dibangun kembali untuk menormalkan kembali kehidupan rakyat Aceh yang sudah berubah tadi. Itu barangkali. Ada lagi? Sudah selesai, Pak. Baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Uci Wikara SPD telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya Pak. Ya, Pak. Amin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.